سير في دنياك بالحيل حساس، خليك جبل واقف مع الوقت راسي. انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس، واللي يرضى ربك فلا جاك باس. الناس مثل الناس في كل الأجناس، لو كان فرقهم دول أو جناسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di Ketum Channel yang selalu membawa kita bersama untuk selalu bersama, untuk selalu berukhuwah, untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu menebar persaudaraan. Nah, pagi hari ini kita berada di Kapulaga. Nah, ini wisata alam yang sangat luar biasa. Kita semalam sudah mulai dari kemarin kita sudah mengadakan kajian di hari Sabtu tanggal 29 Oktober sampai hari ini hari Minggu. Nah, pagi hari ini kita akan jalan-jalan menuju wisata di bawah. Nah, ini kita habis di Villa Kayu 2. Ini adalah tempat panitia. Nah, dan ini tempat yang akan untuk masak penutupan kajian. Nah, kita akan jalan menuju sungai, menuju curug. Curug di bawah ada banyak sekali. Sambil jalan pagi menjaga kesehatan. Dan kita akan wawancara ketemu siapapun yang kita temuin, ya. Nah, kita lihat kita mau ketemu siapa nih pertama kali yang akan mendapat rezeki. Ini Masya Allah, ini udah ini luar biasa ini. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Jawa. Jawa mana, Pak? Jawa mana ya? Lu kok bingung? Jawa Tengah, Pak. Alhamdulillah. Soalnya lama di barat itu jadi lupa. Barat itu mana? Jawa Barat gitu. Bekasi itu Jawa Barat juga, Pak. Ya. Lanjut, Pak, ini ngopinya. Bekasi, oh ya, Bekasi Barat. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Pagi-pagi terus mundi nih kisah. Masya Allah, sehat. Lah kopinya kok belum ada nih? Sudah habis. Oh, sudah habis. Pas ini ya ini nggak ada settingan dari jalan ketemu tuh di sini. Ini acara kajian ini sudah dari hari Sabtu nggak saya? Ya. Materinya apa sih kemarin itu sampai yang akan dikhatamkan untuk kajian Kapulaga ini? Materinya sesuai dengan yang diterangkan penulis bahwa kitab dakwah Jawa ini ya akan membahas tentang penyakit hati. Masya Allah. Dan sesuai kronologi penulisan, beliau ditanya tentang bagaimana menghindarkan diri dari segala macam musibah, bala. Yang itu pasti menjadi sumber penderitaan kan. Yeah. Apa resep dari para ahli ilmu yang bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim kan? Yeah. Kemudian satu pertanyaan itu membuahkan satu kitab. Itulah ulama zaman dulu. Masya Allah. Satu pertanyaan itu apa sih yang membuahkan satu kitab ini? Itu bagaimana resep dari ahli ilmu untuk seorang yang selalu mendapatkan musibah, selalu tertimpa dengan penderitaan yang silih berganti, agar dia tidak rusak dunia akhiratnya. Gitu. Masya Allah. Jawabannya beliau menulis tentang seluk-beluk hati, bahwa hati itu banyak penyakit, ya kan? Nah itu. Makanya judulnya kan terapi syar'i mengobati penyakit hati, itu judul Indonesianya. Kalau Arabnya kan ada obat dan penyakit dan obat. Dan intinya ya kalau kita cermati di buku ini, Imam Ibnu Qayyim memberi penjelasan ya penyakit itu datang dari apa, penyebabnya apa. Penyebabnya ya, penyebabnya apa.
kemudian bahayanya apa. Ya. Nah, setelah itu beliau menjelaskan obatnya apa. Yes. Dan kalau kita lihat di awal beliau membahas obat itu Al-Quran. Ya, siap. Jadi artinya apapun penderitaan, apapun bala yang dialami manusia, ketika dia dekat Quran, ketika hidup dengan Quran, maka itu akan sirna. Karena Quran itu sifat. Oke. Yang kedua ada doa. Ya. Orang yang hidup dengan keimanan, dia dekat dengan Allah. Ada apa-apa seberat apapun dia akan lari kepada Allah. Beda dengan orang yang punya Tuhan, dia bingung mau kemana sehingga bunuh diri. Ainal mafar. Ainal mafar. Kalau orang punya doa, dia bisa menangis kepada Allah, melaporkan semua penderitaannya, curhatlah istilahnya. Iya. Terus sekarang kan banyak orang curhatnya di medsos. Semakin susah itu. Salah curhat itu. Jadi kalau kita rinci memang guys, ini untuk obat hati. Jadi ini sama sebenarnya terapi di dunia pengobatan. Ya. Jadi dimulai dari apa? Kita harus tahu dulu. Kan kalau dokter itu diagnosa apa sih penyakitnya sebenarnya. Nah, diagnosa itu kan tergantung dari apa laporan dia. Untuk dia ditanya dulu tentang apa yang dirasa. Nah, kalau sudah tahu apa yang dirasa, nah dokter itu mungkin nanti akan tindakan selanjutnya guys ya. Formulasi obatnya. Nah, obatnya apa? Kemudian nanti berapa dosisnya. Nah, itu semua penyakit itu sebenarnya satu obat yang paling hebat, yaitu Al-Quran. Masya Allah, syifa min kulida Al-Quran. Tapi itu syaratnya harus paham Quran dulu. Jadi bertanya pada ahli ilmu. Nah, jadi kalau kita jadi sama aja dengan dokter guys. Kalau kita pengen mengobati pasti harus tahu paham obat itu. Kayak kemarin mau ke sini pas di Bekasi. Mau ke sini itu anak saya sakit. Masya Allah. Jenengan juga sakit ya. Kemudian ada dokter yang di dekat Al-Hisan itu. Nah, dia kalau membuatkan obatnya, anaknya ditimbang dulu. Berat badannya berapa, umurnya berapa, keluarnya apa, baru dia buatkan. Untuk menentukan dosis. Formulasinya apa, dosisnya apa. Dosisnya berapa. Nah, itu kan bentuk dari apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Dia membahas hati, seluk beluknya ini. Nah, berarti di situ ada penyakit yang mengakibatkan ini. Maka obatnya ini. Itulah kesimpulan dari kitab ini. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita menilik semua asal usul penyakit itu sebenarnya adalah dari hati. Kalau kita dilihat dari sini guys. Jadi asal manusia itu benar-benar bisa memanage hatinya. Jadi bagaimana cara, makanya kan butuh namanya tauhid nih guys ya. Untuk mengobati hati kita itu memahami Al-Quran. Geseng ya. Al-Quran itu karena semua adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah itu Allah dengan berbicara. Jadi kan kita harus seorang dokter juga harus tahu kalau dia mau mengobati misalnya sakitnya panas, ditimbang dulu untuk menentukan berapa dosisnya. Jadi kebanyakan juga malah jadi penyakit, kurang penyembuhannya lambat kan gitu. Jadi memang awal dari semua penyakit hati mengobati hati ya memahami Al-Quran dengan seluk-beluknya. Kalau tidak tahu nanya ya kepada ulamanya yang sudah mempelajari. Jadi bukan kok langsung datang udah dia paham. Mempelajarinya lama nih Ki. Seperti ucapan Ibnu Taimiyah dalam An-Nuniyah itu. Al-jahlu ta'un qatilun wa shifa'uhu syai'ani murtakibani. Jadi bodoh itu kebodohan yang mematikan, dan obatnya adalah dua hal yang terformulasi dengan penyakit yang mematikan kebodohan. Terformulasi dengan baik, yaitu Quran hadis sebetulnya. Kitabullah wa sunnati rasuli wa tabibu dzaka alimur rabbani. Jadi harus di tangan tabib yang ahli. Iya. Kalau enggak ya tambah loro kabeh. Jadi kalau seseorang ingin sembuh dengan hatinya,
Ya termasuk ya kita sendiri ini sebenarnya ya hati kita masih benar-benar ya sakit. Kalau kita ingin melihat kita sakit apa tidak ya pasti ada diagnosa. Iya. Pertama kita memang merasakan. Kalau kita tidak merasakan harus ada yang memberitahu sakit apa ini sebenarnya kan gitu sehingga kita tidak lama-lama di dalam penyakit itu yang akhirnya malah membunuh kita. Nah, jadi itu saudara, jadi kajian di sini adalah mengobati hati kita. Jadi bagaimana berinteraksi kepada Allah, bagaimana supaya hati kita menjadi sembuh, ya kan? Mulai dari penyakit nanti untuk menghadapi akhirat, penyakitnya ini luar biasa untuk bagaimana penyembuhannya, maupun secara fisik. Jadi psikis maupun fisik misalnya. Jadi lengkap nih. Jasmani rohani. Berarti buku kecil ini lengkap nih. Santapan jasmani dan rohani. Oke, saya. Jazakallahu khairan, saya. Insya Allah ini kita lanjut mau turun ke bawah kayaknya ada saudara-saudara kita di bawah. Kita mau silaturahim. Kan kita semboyannya Ketum Channel adalah menyambung ukhuwah yang terbelah. Yang terbelah dengan jurang pemisah. Jurang pemisah yang akan bikin jembatan gitu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Aku gak diwawancara. Apa yang selama ini kita yakini itu ternyata banyak ulama-ulama yang sebenarnya sudah mengupas dan kupasnya kupas tuntas. Masya Allah. Kupas tuntas. Bahkan di sela-sela mungkin kita kemarin mengkaji itu ada di samping rasa rasa kita bersyukur yang jelas pertama kita bersyukur itu bahwa kita bisa lepas dari ilmu yang selama ini terkungkung. Kita terbukakan dengan ilmu yang begitu luas. Pencerahan. Terus kita banyak terharu saya. انت رضى ربك قبل لا ترضي الناس واللي يرضى ربك فلا شاك باس الناس مثل الناس في كل الاجناس لو كان فرقهم دول او جناسي